5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Udara di luar dingin sekali sore ini. Angin bertiup kencang sehingga Siti segera menutup pintu rumahnya. Siti kembali ke dapur untuk menemani ibunya memasak. Siti melihat ibunya menjerang air untuk membuat teh. Mari kita simak percakapan Siti dan ibunya. Ibu, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih jika terus dijerang di atas api kompor itu? Padahal air itu tidak terkena api kompor langsung, tanya Siti. Pertanyaan bagus, Siti. Kemarin kamu bercerita tentang perpindahan panas yang membuat panci logam itu menjadi panas jika diletakkan di atas api. Kali ini kamu penasaran dengan bagaimana air itu bisa mendidih, kata ibu. Iya Bu, kemarin aku mencoba percobaan tentang konduksi, cara mengalirkan panas yang tidak menyebabkan perpindahan zat perantaranya. Misalnya sendok logam yang terasa panas jika dimasukkan ke dalam air yang panas. Baiklah, ibu mengerti. Kamu pasti masih sangat penasaran. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan ayah? Sekalian kamu bawakan teh hangat yang kamu buat itu untuk beliau, kata ibu. Ide yang bagus ibu, jawab Siti. Nah di sini Siti penasaran adik-adik, mengapa air di dalam panci itu bisa mendidih, padahal air itu tidak berkenaan langsung dengan api. Nah di sini akan kita pelajari bersama-sama. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Nah, sekarang tentang konveksi nih adik-adik. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Nah, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi ini dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya adik-adik. Peristiwa konveksi ini terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Lalu air akan bergerak ke atas adik-adik dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya sampai air itu akan mendidih dan biasanya akan mengeluarkan seperti gelembung-gelembung begitu. Itu tandanya kalau sudah mendidih adik-adik. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan
terjadinya angin darat dan angin laut. Apa itu angin darat dan angin laut? Yuk kita simak adik-adik. Angin darat itu terjadi karena udara di darat pada malam hari itu lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, angin laut terjadinya itu siang hari karena daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut adik-adik. Sehingga udara di darat akan naik dan udara di laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Nah, keadaan ini akan digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Jadi pada malam hari mereka akan menggunakan angin darat yang bertiup dari darat ke laut adik-adik untuk mereka pergi melaut. Nah, pada siang hari mereka akan menggunakan angin laut yaitu yang bertiup dari laut ke darat untuk mereka kembali ke pantai setelah melaut. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Nah, apakah di rumahmu itu dipasang jendela ventilasi adik-adik? Nah, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah itu juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Itu tadi adik-adik perpindahan panas secara konveksi. Nah, mari kita pelajari hal-hal penting yang ada di setiap paragrafnya. Di setiap paragraf pasti ada hal-hal penting yang harus kita ketahui. Misalnya di paragraf 1 ini adik-adik, apa sih hal yang penting yang harus kita ketahui? Nah, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Lalu hal penting yang kedua, peristiwa konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Yang ketiga, hal pentingnya adalah zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Itu hal-hal penting yang ada di paragraf pertama. Lalu hal penting yang ada di paragraf kedua adalah yang pertama, perpindahan secara konveksi itu diumpamakan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Nah, ketika kita memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut akan pindah juga. Nah, perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya juga. Ini hal-hal yang penting di paragraf kedua. Lalu hal yang penting di paragraf ketiga adalah peristiwa konveksi itu terjadi pada saat merebus air. Nah, air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas dan akan bergerak ke atas digantikan air yang dari atas ya adik-adik ya, akan turun ke bawah lalu akan dididihkan lagi. Berikutnya paragraf yang keempat adik-adik. Nah, hal penting dari paragraf ini adalah yang pertama, perpindahan kalor secara konveksi itu mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Lalu contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah itu juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Itu tadi hal-hal penting dari masing-masing paragraf yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini kita akan membuat diagram yang menjelaskan pemahaman tentang konsep perpindahan panas secara konveksi. Kita buat seperti ini adik-adik. Nah, panah ke atas. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi ini pengertian dari konveksi. Lalu dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, pada peristiwa merebus air konveksi ini, air mendapat panas dan bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya. Jadi air yang dekat dengan api akan bergerak ke atas dan akan digantikan oleh air di atasnya. Nah, di sini contoh lainnya ada angin darat dan angin laut, lalu cerobong asap dan ventilasi udara. Nah, konveksi ini menyebabkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Lalu akibat yang kedua, zat yang ringan akan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya akan menggantikannya.
Ini tadi konsep perpindahan panas secara konveksi. Jadi kalian bisa buat diagram seperti ini untuk lebih memahami lagi tentang konveksi. Peristiwa perpindahan panas secara konveksi itu sering terjadi di sekitar kita, namun terkadang kita tidak menyadarinya. Mari lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Lakukanlah kegiatan ini di dalam kelompok atau bisa kalian lakukan sendiri adik-adik. Pastikan setiap anggota kalau kalian berkelompok ya mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di sini menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang harus disiapkan ada segelas air panas, es batu, air matang suhu ruangan ya. Ini untuk membuat es batunya, lalu 1 buah kantong plastik ukuran kecil, 1 buah karet gelang dan pewarna makanan. Nah, percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelumnya adik-adik. Lalu ikuti langkah berikutnya untuk membuat es batu berwarna. Campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. Masukkan air yang telah diwarnai tadi ke dalam kantong plastik, lalu ikat dengan karet gelang, lalu masukkan ke dalam freezer atau lemari es sampai air itu membeku menjadi es batu adik-adik. Setelah itu, es batu berwarna ini dapat diganti juga dengan es lilin warna-warni yang mungkin mudah didapatkan. Nah, langkah kegiatan percobaan yang pertama, siapkan 1 buah gelas ukuran sedang isi dengan air panas. Kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa. Usahakan ya adik-adik, gelas itu cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Lalu kalian masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas tadi. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Lalu kalian bisa catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Otomatis akan mencair ya adik-adik ya. Nah, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam gelas air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Tentunya akan mencair adik-adik, ukurannya akan mengecil karena peristiwa ini terjadi akibat pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. Jadi kalor dari air panas itu merambat ke es batu dan akhirnya es batunya akan mengecil dan mencair. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Tentunya panas tersebut berasal dari air panas tadi adik-adik. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Nah, zat perantaranya pada percobaan ini adalah air panasnya tadi. Sehingga air panas itu membuat es batu tadi mencair. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Nah, ini perpindahan panas secara konveksi karena kalor itu berpindah disertai dengan perpindahan zat perantaranya sehingga membuat es batu itu akan semakin kecil, semakin habis. Sebutkan 3 macam perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Nah, contohnya ada merebus air, terjadinya angin darat, angin laut, cerobong asap ya, air yang mendidih, itu terjadi perpindahan panas secara konveksi. Nah, di sini ada percakapan nih adik-adik. Menarik sekali kegiatan percobaan tadi ya. Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik dari percobaan tadi, Dayu? Tanya Siti. Tentu saja Siti, saya melihat ada pola aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Bentuknya bagus, meliuk seperti penari, kata Dayu. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Dayu. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Dayu? Bolehkah aku ikut bersamamu? Saya ingin mengamati beberapa gerakan tari daerahmu, kata Siti. Nah, di sini Dayu akan menari adik-adik.
Sebagaimana kalian ketahui, negara kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan dari sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam seni tari itu melibatkan penari dan pemain musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan yang ditujukan kepada penontonnya. Nah, pada saat menari, para penari itu akan membentuk suatu formasi menari adik-adik. Apa itu formasi menari? Nah, formasi menari itu bisa disebut juga dengan pola lantai penari. Pola lantai penari supaya tarian yang ditarikan itu tidak terlihat monoton ya atau membosankan. Maka diperlukan formasi atau pola lantai yang berubah-ubah adik-adik. Nah, yuk kita baca pola lantai dalam seni tari. Nah, pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari itu membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari itu membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari itu dinamakan pola lantai adik-adik. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari berkelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, pola garis lurus itu terdiri dari lantai horizontal, pola lantai horizontal, pola lantai vertikal, dan diagonal adik-adik. Nah, pengembangan pola lantai lurus ini dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah pola lantai garis horizontal, vertikal, diagonal, dan garis lengkung. Lalu selain garis lurus terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai ya. Pola lantai di antara lain berupa lingkaran, berupa angka 8, garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Kalian bisa lihat gambar B. Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari Jaran Kepang ini mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari Jaran Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari Bedoyo Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu ya, sudah ditentukan dan mempunyai makna tertentu adik-adik. Pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, itu tadi informasi mengenai pola-pola lantai pada tarian. Diambil dari Seni Budaya dan Keterampilan SD kelas 6 Pusbuk tahun 2010 karya Ari Subekti. Adik-adik, kita akan belajar bersama-sama pola lantai dari tari-tari daerah berikut ini. Yang pertama adalah tari Saman dari Aceh. Nah, pola lantai yang biasa digunakan adalah pola lantai garis lurus atau horizontal. Jika digambarkan akan seperti ini adik-adik, posisi penarinya yang ada di lingkaran ini. Nah, untuk tari Sekapur Sirih dari Bengkulu, pola lantai yang digunakan adalah lengkung ke depan ya. Seperti ini. Kalau digambarkan ya adik-adik ya, ini juga bisa disebut dengan pola lantai huruf V karena seperti huruf V ya adik-adik. Berikutnya ada tari pendet dari Bali. Nah, tari pendet dari Bali ini menggunakan juga garis lengkung ke depan, bisa juga dengan garis lurus. Lalu tari piring dari Sumatera Barat ini menggunakan garis lurus segi 4 karena membentuk segi 4 ya adik-adik ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini.
Itu tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.